Garcobaster di sini, nah di video ini kita akan menganalisis apakah Rocks di Shebeck masih hidup dan akan menjadi game changer di cerita One Piece. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Stories, I'm a fool for your love. Nah, dengan kita mendapatkan insiden God Valley dengan akhir yang cukup menggantung ini akan menjadi pertanyaan besar, apakah sebenarnya Rocks masih hidup dan akan berperan lagi untuk cerita utama kita di One Piece? Dan bukankah semua dari saga terakhir ini akan berhubungan dengan God Valley, Angkatan Laut, dan tentu saja Tenryubito dan Gorosei? Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Bantu juga subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah mari siapkan kopi, jangan lupa besar, pasang headsetnya, ambil posisi PWN, wadidaw. Dimana ini pasti akan menjadi satu kekecewaan kita semua karena insiden yang luar biasa alias God Valley harus berhenti di tengah-tengah seperti itu. Tapi tentu saja itu adalah hal yang sangat-sangat masuk akal mengingat kita mendapatkan flashback God Valley dari point of view Kuma. Yang kalau kalian sadar, flashback di One Piece itu memang hampir semuanya selalu berdasarkan point of view dari si user si flashbacknya ini. Ya seperti flashback dari semua nakama lah, tapi tentu saja kita tidak akan mendapatkan semuanya di sudut pandang pertama dan beberapa sedikit lah untuk mendapatkan sudut pandang ketiga seperti flashback Otohime dan Visor Tiger yang sebenarnya kita mendapatkan sudut pandang ketiga yang utamanya adalah flashback yang dimiliki Jinbei atau mungkin untuk case dari Oden di mana walau sebenarnya ada Roger di situ tetapi kita tidak mendapatkan lengkapkan apa isi dari flashback Roger karena bukankah itu adalah flashback sebenarnya milik Kozuki Oden. Mungkin yang juga berbeda adalah Norland dan Calgara yang jelas lah tidak ada point of view siapa-siapa karena bukankah keduanya sudah mati juga. Tapi bedanya untuk flashback itu adalah sebuah kisah yang diwariskan secara turun-temurun melalui suku Sandora. Jadi memang masih masuk akal kenapa akhirnya kita mendapatkan flashbacknya. Nah untuk God Valley wajar juga kita mendapatkan sebagian karena Kuma di insiden tersebut tidak menjadi sosok yang signifikan. Ya tapi mungkin missnya ada beberapa hal yang di skip seperti gimana sih kok Kuma tahu-tahu bisa kabur dari sosok seperti Gorosei Saturn, lalu juga bagaimana dia bisa menyelamatkan ke 500 orang. Bagian itu entah bagaimana di skip, tapi ya untuk kebutuhan cerita, Oda pastinya perlu cepat melempar pasca God Valley. Tapi apakah itu berarti kita tidak akan mendapatkan flashback dari God Valley lagi? Menurut saya itu adalah hal yang sangat tidak mungkin dimana ini insiden luar biasa tapi kok bakal di skip oleh Oda Sensei. Mengingat kita saja baru mengetahui fakta baru dari satu insiden tersebut yang awalnya kita semua mengira jika ini adalah perselisihan antara Rocks, Roger, dan Garp saja, tapi ternyata dalang utama yang meng-trigger semua insiden ini adalah si bodoh-bodoh dari Tenryubito itu sendiri. Seperti perkataan Garp, dia bahkan mengejek Tenryubito lagi rekreasi bocah dan salah mereka sendiri karena berani menyinggol Hachinosu. Yang tidak hanya itu, Garp pun berkata kalau mereka mengambil harta karun milik bajak laut di pulau tersebut, jadi sangat wajar lah kenapa bajak laut Rocks akan datang mengambilnya kembali ke God Valley ini. Dan untungnya Genie yang pintar, dia menyebarkan semua berita tersebut ke seluruh dunia hingga akhirnya bajak laut terkenal rela datang jauh-jauh demi harta karun yang ada tersebut. Bahkan Roger yang notabene tidak pengguna buah iblis pun, lalu juga Kapten John yang bilang ingin mendapatkan harta karun itu, yang akan jadi cukup curiga nih, apakah harta karun Kapten John yang cukup terkenal itu adalah salah satu buah iblis dari God Valley ini? Nah tentunya hal ini akan terjawab dari flashback lengkap di insiden tersebut yang kira-kira apa sebenarnya yang terjadi di pulau tersebut. Karena ya murnilah ini battle royale untuk mendapatkan buah iblis atau harta karun dalam tanda kutip yang di pihak bajak laut, tetapi secara kebetulan ada sekelompok Tenryubito yang sedang melakukan turnamen di pulau tersebut. Serta juga seberapa benar sih perkataan Sengoku terkait insiden itu yang bilang bahkan katanya pulau God Valley dihilangkan dari peta. Tapi seperti kata-kata Ivankov, alasan turnamen dibuat ya salah satunya agar pemerintahan dunia bisa memanfaatkan sumber daya di pulau tersebut. Jadi bukan murni dihilangkan dari peta seperti Lulusia ini. Nah jadi kapan kita akan mendapatkan flashback God Valley secara utuh?
Dimana dari cara Oda yang mengulur-ngulur flashback besar ini, saya cukup curiga sih. Apa sih sebenarnya yang Oda sembunyikan? Karena misterius banget gitu loh. Ini flashback luar biasa, dimana muncul karakter yang ada hubungan dengan God Valley, yaitu Kuma. Ternyata flashbacknya kita diperlihatkan di sisi dirinya saja. Yang berarti kita perlu orang lain yang terlibat langsung untuk mendapatkan flashback lengkap dari hal ini. Dan siapakah kandidat orang tersebut? Pertama jelas Roger Shirohige lah, tapi kita semua tahu kedua orang ini sudah mati. Lalu masih ada Shiki yang seharusnya dia masih hidup juga lah. Ini pula adalah hal canon pertama di manga ketika Oda melihatkan bentuk dari Shiki ini. Ya selain di chapter 0 lah, karena di chapter 957 kita cuma mendapatkan siluetnya saja. Sejujurnya ngomong-ngomong tentang Shiki, kita tahu kan di chapter 0 itu full canon loh untuk ceritanya. Dimana Shiki yang ditangkap Dimple Down, lalu juga dia yang berhasil kabur, walau tujuan utamanya adalah untuk movie dari Strong World, dimana untuk Strong World ini memang tidak canon untuk semua jalan ceritanya. Tapi di akhir chapter 0, Shiki dia merencanakan sesuatu untuk 20 tahun ke masa depan yang seharusnya terjadi di 2 tahun lalu sebelum time skip, yang apakah akhirnya Oda akan membawa hal rencana itu dan memunculkan Shiki ke hadapan kita secara real sekali lagi dan bukan di movie-nya. Lalu juga jangan lupa masih ada Aochoku yang seharusnya dia masih hidup, karena selama masa time skip dia hanya diusir di Hachinosu saja oleh insiden Rocky Port dan juga Kurohige, yang kita juga bisa mendapatkan flashback God Valley melalui dirinya ini. Atau mungkin Silver X juga nih yang kita masih belum tahu kabarnya dan masih sangat misterius sekali. Big Mom Kaido kita skip lah ya. Untuk Gloriousnya juga memang tidak yakin. Studi dari Miss Bakin memang cukup memungkinkan. Di sisi Roger pun yang akan menghubungkan cerita itu ya mungkin Rayleigh dan Scopper Gaban doang, tapi rasanya ngapain ya mereka cerita hal tersebut. Tinggal di pihak Angkatan Laut dan tentu saja Monkey the Garp yang saya pun cukup yakin dia sampai sekarang masih hidup di Hachinosu oleh Kurohige. Mana poinnya sangat pas sekali kan, Hachinosu adalah tempat dari Rocks dahulu dan Garp juga seseorang yang sangat signifikan sekali dalam insiden tersebut. Jadi akan sangat masuk akal jika kita mendapatkan full kisah God Valley dari Garp ini jika akan dihubungkan, atau apakah mungkin buaya iblis puding lah yang akan melihat memori dari Garp dan menampilkan kepada kita semua yang terjadi di insiden God Valley. Atau yang paling terakhir dan akan menjadi plot twist yang luar biasa adalah alasan utama insiden God Valley ini ada mulai dari apa sih harta karun bajak lautnya yang dicuri oleh Tenryubito dan bagaimana mereka akhirnya semua memutuskan untuk pergi ke God Valley. Dan sudah pasti sosok ini adalah Rocks the Shebek ini sendiri, karena bahkan sampai sekarang kita belum diperlihatkan loh wujud jelas dari Rocks seperti apa selain siluet di chapter 957 saja, yang bahkan flashback terbaru kita nggak dilihatin wujudnya seperti apa dan dia hanya diperlihatkan beberapa kata doang tanpa wujudnya. Dan mengingat hilangnya God Valley bukan karena hal-hal seperti Lulusia, tapi hanya karena pasca turnamen pulau tersebut menjadi kepemilikan oleh pemerintah dunia, jadi wajar kan dihilangkan untuk kebutuhan sumber daya saja. Yang akan sangat mungkin jika bajak laut Rocks memang masih ada dan Rocks pun sendiri masih hidup, hanya dia kalah saja dan akhirnya seluruh bajak lautnya menyebar ke seluruh dunia. Dan jika iya, kita akhirnya akan mendapatkan point of view secara langsung dari orang pertama yang terlibat di insiden tersebut, yang pastinya ini bakal wadaw sekali. Ya kalau dilihat juga kemungkinan dia ini seumuran dengan Roger, yang paling-paling untuk saat ini seumuran lah dengan Rayleigh, Garp yang gak tua-tua amat tapi mereka masih sangat kuat. Yang kalau menurut kalian kira gimana nih? Coba tuliskan pendapat kalian ya. Apakah mungkin Rocks ini masih hidup? Yang sebenarnya bisa saja sih muka asli dari Rocks akan diperlihatkan di flashback doang seperti case dari Kozuki Oden yang baru diperlihatkan di sana. Dan kalau karakter legenda seperti Rocks ini masih hidup ya menurut saya sendiri rasanya cukup kurang, karena kita sebenarnya sudah mendapatkan narasi yang luar biasa terkait satu karakter ini, taunya malah hidup lagi. Ya biar nggak kayak Madara lah yang udah keren-keren narasi sejarah legenda dan sebagainya, taunya malah ikutan jadi musuh akhir di serial Naruto. Tapi lagi-lagi pandangan tiap orang beda. Kalau menurut kalian gimana? Coba tuliskan di kolom komentar. Nah ngomong-ngomong tentang Rocks, inilah sponsor dari video ini dengan DNA Merchandise, dimana buat kamu-kamu nih yang cari kaos bajak laut Rocks dan suka dengan desain yang sangat simpel biar nggak wibu-wibu banget. Langsung cek out sekarang kaos bajak laut Rocks ini, dimana kalian juga bisa pesan untuk kaos Kaido dan Big Mom juga. Harga hanya 75.000 saja, ada free ongkir, bisa COD, kaos dan sablon premium, pokoknya mantap lah. Langsung klik link di deskripsi video ya. DNM level up your wibuness. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Develo pamit, and I'll see you guys next time.